Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dan semangat selalu bersama dengan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan nyanyikan bersama-sama, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup ikut bersama. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Pandai kepala harus dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya selamanya. Oh betapa indahnya. Iya, betapa indahnya dan eloknya jika kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu, pikiranmu untuk dengar firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman-Mu pelita
berdoa? Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 27. Ini kelanjutan firman Tuhan kita minggu lalu. Jika minggu lalu Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan pada saat ini kita akan mendengar bagaimana cara Tuhan, campur tangan Tuhan atas bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Iya, benar. Judul firman Tuhan hari ini, tembok Yeriko diruntuhkan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Kenapa? Karena di tanah Kanaan itu ada sebuah tembok yang sangat kuat dan tinggi untuk membentengi kota Yeriko itu. Secara manusia mungkin mustahil untuk ditembus. Tetapi adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yosua sudah dipimpin oleh Tuhan ketika mereka mengintai orang-orang yang ada di Yeriko. Memang benar mereka bertubuh kekar, berbadan besar. Tetapi Tuhan juga memperlihatkan kepada Yosua bahwa di tanah Kanaan itu berlimpah dengan susu madunya. Kekayaannya sangat berlimpah, tanahnya juga sangat subur. Dan inilah tanah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yosua meminta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Ingat, ini yang menjadi berkat bagi kita semua. Setiap saat, apa yang akan kita lakukan, kita harus memintakannya kepada Tuhan, agar Tuhan memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Yosua meminta, berdoa kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 di dalam Alkitabmu tertuliskan di firman Tuhan itu, Allah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan para imam, para Lewi untuk ambil sangkakalanya. Lalu mereka ambil sangkakala. Sangkakala itu adalah terompet dari tanduk hewan ya, dan itu akan ditiupkan ya, seperti itu. Yosua menata prajuritnya. Yang pertama barisan depan para Lewi, kemudian diikuti oleh bangsa Israel di belakangnya. Apa yang dilakukan? Selama 7 kali, 7 hari, setiap hari mereka mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, demikian. Tidak bersuara. Orang-orang yang ada di Kanaan mungkin melihat dan mengejek apa yang dilakukan bangsa Israel. Mereka berpikir, bagaimana mungkin tembok Yeriko itu bisa runtuh hanya dikelilingi saja oleh bangsa Israel. Tetapi Yosua tetap taat kepada Tuhan. Mereka mengelilingi tembok Yeriko. Tabut perjanjian dibawa oleh para Lewi. Para Lewi berjalan di depan. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Lihat gambarnya. Orang-orang Kanaan mengejek ya apa yang dilakukan bangsa Israel. Tepat pada hari yang ke-7, Yosua memerintahkan, bunyikan sangkakala. Pada hari yang ke-7, sangkakala dibunyikan. Para imam Lewi meniup sangkakala. Bangsa Israel bersorak-sorak demi nama Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika sangkakala itu ditiup, ketika sangkakala itu dibunyikan, tembok Yeriko runtuh. Luar biasa Tuhan itu.
dan Allah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Tidak ada satupun orang-orang Yeriko selamat. Tapi ingat, perempuan yang telah menyelamatkan Yosua dan Kaleb, mereka tidak dibunuh karena mereka sudah berjanji akan menyelamatkan mereka. Allah memberikan tanah Kanaan kepada umatnya yang berlimpah dengan susu dan madunya. Siapa yang memberikan kemenangan itu? Apakah prajurit Israel orang yang hebat? Tidak. Apakah Yosua juga pemimpin yang gagah perkasa? Tidak. Tetapi yang memberikan kemenangan demi kemenangan adalah Allah. Allah yang berperang. Allah yang memberikan kemenangan kepada umatnya. Yosua taat akan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan sama seperti Yosua? Sudahkah kita taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan? Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita? Jika hidupmu ingin diberkati, jika kamu ingin penuh dengan kemenangan, hiduplah taat, setia, sama seperti Yosua yang mentaati Allah, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan boleh memberkati kebenaran firman Tuhan ini dan mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat di hadapan Allah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak kami seluruhnya kelas 4A, B, C, D. Jika sebentar minggu yang akan datang, mereka akan menghadapi ujian akhir semester. Kami rindu Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh menambahkan hikmat atas anak-anak kami, ilmu yang baik, kedisiplinan dan ketaatan yang penuh, untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ini Tuhan Yesus, sertailah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Bye-bye.